Pentas dengan lakon Wek Wek dari teater Nona yang bekerja sama dengan teater Nusantara. Selamat menyaksikan. Sejauh mata memandang, sawah luas terbentang, tapi tak sejengkal tanah pun milikku. Padi aku yang tanam, aku juga yang ketam, tapi tak segenggam pun milikku. Bebek 30 ekor. Bebek 30 ekor, semuanya juga tukang bertelur. Tapi tak satu telur pun adalah milikku. Badan hanya sebatang. Aduh, kelihatan. Hampir-hampir telanjang. Ya hanya ini saja milikku. Musik. Om ini orang berada. Apa-apa ada. Buah dada juga ada. Sawahnya Om berhektar-hektar. Pohon juga berakar-akar. Rumah berkamar-kamar. Kos-kosan. Wis kabeh. Loh, itu nyatanya. Ini kolor. Berkolor-kolor celananya juga. Kambing, Om punya kambing. Kambing
bebeknya Om juga bertelur-telur. Nah. Perut buncit? Ada. Mata melotot? Ada. Pelayan yang seksi? Ada. Semuanya serba ada kalau sama Om. Ya? Musik. Badannya langsing, matanya juling, otaknya bening. That's me. Tipu menipu, adu-ngadu, ijazah palsu. That's me. Sikat menyikat, lidah bersilat. That's me. Profesiku pokrol bambu. Siapa yang tidak tahu? That's me. Musik. Tumor prostat. Cah tua. Saya jadi lurah sejak awal sejarah. Sudah lama saya pengen berhenti, tapi tidak ada yang mau mengganti. Sudah bosan, jemu, capek, lelah, otot kendor, mata kabur, pengen mundur dengan teratur, pengen ngaso di atas kasur. Perut saya kembung bukan karena busung. Mata berair juga bukan karena banjir, tapi karena menjadi tong sampah. Serobotan tanah, Pak Lurah. Curi air sawah, Pak Lurah. beras susah, Pak Lurah. semua masalah menjadi urusan Pak Lurah. Tapi kalau rezeki melimpah, Pak Lurah Tidak usah. payah. Zaman sekarang itu zaman edan. Kalau tidak edan, tidak kebagian di terminal. Calo berkuasa, dia tentukan penumpang naik apa. Di dunia film itu broker berkuasa.
Dia tentukan sutradara bikin apa. Tapi di sini si Gatet sialan itu datang kepada saya, meminta pekerjaan. Saya suruh ngangon bebek 30 ekor, setor 50 telur dalam seminggu. Malah dia tentukan berapa harus setor. Kan sungguh-sungguh kurang telur. Iya toh? Sekalinya saya datang mengontrol. Bebeknya hilang 2. Pas ditanya, bebeknya dimakan burung kondor. Bebek kondor. Di sini kan tidak ada burung kondor. Orang kayak gini itu pantasnya dipukuli. Sudah ditolong, malah nyolong. Untung saya orangnya baik hati. Saya juga tidak mau mengotori tangan saya yang mulus dan lembut untuk menyentuh tubuh kotornya. Terus fungsinya hukum sama Pak Lurah itu apa? Iya toh? Ya Allah, orang sudah melarat kok ditimpa sialat. Padahal kan telur sudah dimakan, kok masih saja digugat. Pokoknya aku itu sudah setor sekitar 50 telur. Nah, jadi ceritanya itu gini. Jalan, datanglah motor. Bebeknya pada kabur. Bebek. Ya Allah, kurang ada. Astagfirullah. Tenan toh, tabrak tenan. Aduh, bebekku. Aduh, kalau sudah begini bagaimana ini? Aduh. Kalau gini kan, saya harus menghadap Pak Lurah untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah saya lakukan menurut bodong dongkolan itu. Aduh, gimana ini? Ada yang mau menolong saya tidak? Tolonglah aku, Bu, tolong aku, Bu. Ayolah, Bu. Tolong aku, Mas. Tolong aku, Mas. Aduh, bebekku. Tolong aku. Bebek. Apa masalah menangis terseduh-seduh? Apa persoalan menangis tersedan-sedan? Jangan takut. Aku bukan polisi, bukan maut, juga bukan polusi. Itu mulutnya dibuka, mendadak hilanglah duka. Permisi Tuan, kok mau menyapa saya? Aku sedih melihat orang susah. Aku marah melihat orang jelek. Aku membantu orang yang sedang kejepit kena urusan berbelit-belit. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Janda dicinta, ya karena kaya raya. Tuan,
Tuan mau menolong saya yang lagi kena perkara. Aku diturunkan ke bumi ini dengan suatu misi, yaitu membantu orang yang kena perkara, entah itu perdata maupun perdana. Ayo, mau pilih yang mana? Bagiku sama saja. Tapi Tuan, ini masalah telur dan bebek. Telur dan bebek. Iya, iya Tuan. Bukan telur dan ayam. Bukan. Di sini telur, di sana telur, sama-sama telur. Di sana ayam, di sini bebek. Bagiku sama saja. Iya Tuan. Tapi saya melarat Tuan. Iya, saya juga melarat. Oleh karena itu, kita harus bekerja sama dengan erat. Segala sesuatu harus dipikirkan dengan matang-matang dan mufakat. Iya Tuan. Misalnya saja tentang honorku ini. Bagaimanapun juga, aku ini adalah pokrol bambu. Kau harus menghormati profesiku. Iya Tuan. Apa? Tapi Tuan juga harus sadari profesi saya Tuan. Saya itu tidak menghasilkan apa-apa Tuan. Harta karun tidak ada. Yang ada ya hanya cemeti dan celana Tuan. Kalau cemeti ini ambil saja. Tapi kalau celana nanti malah tambah perkara lagi. Perkara pornografi. Ini bukan tentang urusan cemeti ataupun celana. Ini jelas urusan telur dan bebek. Tor, wek, wek. Tor, wek, wek. Jangan keras-keras. Sudah dipikir masak-masak? Sudah, malah hampir busuk. Kalau dipikir-pikir, berapa rugimu? Pak Lurah, ini bukan perkara untung rugi. Ini perkara kepercayaan saya yang dikhianati. Muka saya diludahi. Sudah ditolong masih saja mencuri. Saya ini kurang baik apa coba Pak Lurah? Orang masih bilang saya ini pelit, medit, bakal, penghisap, pemeras, penggencet, penyedot, pengepres. Semuanya yang tidak beres Pak Lurah. Kalau dipikir-pikir, berapa rugimu? Pak Lurah, rugi saya tidaklah seberapa. Tapi kalau dia mengaku bersalah, dia harus ganti rugi. Lah kalau dia tidak mengaku bersalah, apa boleh buat? Be-ebe, je-aje, deh. PHK. Lantas bagaimana dengan nasibnya? Itu urusannya Pak Lurah. Pak Lurah urus saja supaya ia mau menyerah. Nanti perkara pabrik rokok Pak Lurah, biar saya yang urus agar cukai tidak mencari. Saya jadi lurah itu sejak awal sejarah. Jangan omonganmu itu membuat saya marah. Tapi Pak Lurah, kemarin
si Entong, anaknya Pak Lurah. Kok kalau dia kepengen, tentunya dia akan ngomong kepada saya. Nanti cukainya saya yang urus. Saya mampu bayar sendiri. Maksud saya Pak Lurah, itu bukan seperti itu. Nanti saya yang urus agar cukainya cepat terselesaikan. Mau tutup mulut? Atau mau aku depak? Bukan seperti itu Pak Lurah. Selamat pagi Pak Lurah. Selamat pagi, Kutet. Selamat pagi Bedeng. Apa kau masih suka membagong? Jaga mulutmu itu. Perkara apa yang kita hadapi? Hina menghina atau curi mencuri? Maaf Pak Lurah, dia saja yang selalu mulai duluan. Kutet, Iya Pak Lurah. apa kau jadi pembela? Oh jelas, pembela dan kuasa penuh. Maksudnya itu, kalau kau kalah perdata, kau dipenjara kan? Saya kira yang akan kalah itu adalah saudara. Baik. Kita mulai. Orang mau bicara harus dengan seizin saya. Setuju Pak Lurah. Kalau maunya Pak Lurah begitu. Bagaimana kau Gatet? Tersangka, tertuduh, terdakwa. Orang mau bicara harus dengan seizin saya. Maaf Pak Lurah. Gimana kamu Gatet? Maaf Pak Lurah, Pembela. boleh saya bicara? Sebelum saya minta maaf untuk klien, karena ia datang kepada saya untuk menjadi pembela dan kuasa usahanya. Pasien, karena ia meminta saya untuk menjadi dokternya. Keterangan dari penjelasannya, sewaktu ia datang kepada saya pada hari Kamis lagi yang lalu. Getaran pada pukul 10.30, 6.7.8.9 Richter. Udara pada suhu 240 derajat, curah hujan 25 cm, naga di utara, sinyal di barat, dan bintang Venus berada di... Saya protes Pak Lurah. Ada urusan apa si Venus dibawa-bawa? Nanti sebentar lagi si Arum, si Encus, si Ira, si Tika, si... Protes diterima. Pembela, Ya Pak Lurah. fakta langsung yang berhubungan dengan fenomena dan sebaiknya langsung berkaitan dengan perkara. Oke. Baiklah. Walau hak saya dikurangi, tak apalah. Saudara Gatot ini datang ke kantor saya di kaki 6 depan pasar, bersebelahan langsung dengan pompa minyak goreng. Menceritakan musibah yang menimpa dirinya Pak Lurah yang disebabkan oleh telur bebek dan bapak godong. Menceritakan kepada saya peristiwa yang sangat mengerikan Pak Lurah. Dengan badan yang basah kedinginan. Pak Lurah, ia lari dari sawah ketika hujan dingin lebat sekali Pak Lurah. Mengamankan bebek dan telur yang menjadi tanggungannya Pak Lurah. Tiba-tiba banjir dari kali. Petir menyambar dari laut. 2 ekor bebek tersambar petir. Astagfirullahaladzim. Telurnya. Telur dan juga tersambar petir. Hancur berantakan. Telur-telurku.
benar ini semua terjadi? Lewat wek. Apa maksudnya? Wek. Maaf Pak Lurah. Selesai ia menceritakan peristiwa yang mengerikan itu kepada saya, ia jatuh pingsan. Badannya menggigil Pak Lurah. Keringatnya mengalir, mukanya pucat. Ia mengeluh Pak Lurah. Dan ketika ia sudah sadar, selanjur kata-kata yang bisa ia ucapkan hanyalah wek. Selain wek tidak ada wok Pak Lurah. Seperti yang Pak Lurah dengar tadi. Wek. Jadi Pak Lurah, kalau ia hanya bisa berkata wek, maafkanlah ia Pak Lurah. Pak Lurah, tidak bisa. Kenapa? Saya kira ini adalah akal-akalan si Pokro, Bambu Pokro, tipu Pokro. Sialan Protes itu. Pak Lurah. Saya adukan si Moncong Bodong karena telah menghina saya di depan para penonton Pak Lurah. Pak Lurah mendengar sendiri dari Moncong si Bodong Pak Lurah. Pak Lurah, saya adukan juga karena dia telah menghina bibir saya yang seksi. Saya catat. Saya sudah catat. Butet menghina bodong. Bodong menghina kutet. Skor 1-1, draw remis sama kuat selesai. Saya peringatkan, jangan lagi ada yang nyeleweng. Kita ini sedang membicarakan perkara bodong dan bebek. Jadi, kalau mau bicara itu harus satu. Pak Lurah. Satu. Pak Lurah. Satu. Pak Lurah. Udah, kamu saja dulu. Satu. Kalau tidak ada yang mau bicara, saya pergi rapat dulu. Pak Lurah. Pak Lurah. Saya dulu yang bicara. Saya dulu. Saya dulu. Saya dulu. Saya dulu. Ikan dari kon siji. Lama-lama tekanan darah saya menjadi naik. Kita ini sedang membicarakan perkara wek. Pak Lurah, kenapa jadi wek? Kita tidak sedang membicarakan wek. Tidak ada kaitannya dengan wek. Lantas kenapa si Petro hanya bisa berkata wek? Kenapa? Karena ia mengingat ada bebek-bebek yang dibawa Aibah. Karena ia sangat mencintai bebek-bebek asuhannya. Dan karena ia sangat bertanggung jawab dengan bebek-bebek yang berbunyi wek itu. Oleh sebab itu, pikirannya terkontaminasi dengan suara-suara wek sehingga dia hanya bisa berkata wek dan pita suaranya tersetem pada nada-nada wek. Bahkan ketika ia mati nanti, kuburannya akan berbunyi wek dan doa untuknya harus berbunyi bila ada roti wek. Dan sekarang kita harus membicarakan masalah ini dengan bahasa wek. Pak Lurah, saya protes. Saya belum bisa bahasa wek. Kenapa
dengan bahasa wek-wek. Wok-wok. Wek-wek. Apa itu? Wah, itu terlalu ekstrim. Kalau kita membicarakan perkara ini dengan bahasa wek-wek, terpaksa perkara ini saya tunda untuk waktu yang tidak ditentukan. Sampai kita semua mahir berwek-wek. Wek-wek. Wek, 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 wek. Apa maunya? Itu dasar manusia tidak tahu diuntung dan tidak tahu terima kasih. Wek, 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 wek. Bagaimana kau bodoh? Bohong. Dia bohong. Dia telah mencuri 3 ekor bebek dan 13 telur saya. Wek, wek. Wek, wek. Tidak salah Pak Lurah. Benar. Wek, 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 wek. Tidak benar. Benar Pak Lurah. Wek, wek. Salah. Wek, wek. Ya benar. Tidak benar. Wek, wek. Salah. Salah. Ya benar. Tidak benar. Wek, Benar. Salah. Dia salah. wek, wek, wek. Wek, wek, wek. Wek, 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 sudah jadi bebek semuanya. Wak. Wek, wek. Pak Lurah, dia seperti ini. Itu semua gara-gara si bodong Pak Lurah. Kue. Oh. Ora Pak Lurah. Dia kan datang kepadamu kemarin kan untuk mencari pekerjaan kan? Dia datang kepada saya meminta pekerjaan. Yang lowong cuma ngangon bebek. Dia terima. Saya enggak maksa. Lantas, bagaimana dia bisa seperti ini? Dia seperti ini gara-gara kamu. Ya, aku. Dia kan cuma ngangon bebek. Tak suruh ngangon bebek 30 ekor. Bagaimana Pak Lurah? Apakah ada yang harus disalahkan? Tidak tahu juga ya Pak Lurah. Pak Lurah, dia itu cuma saya suruh ngangon bebek 30 ekor. Setor seminggu 50 butir telur. Bebek bertelur itu 2 kali dalam seminggu. Nah, 1 hari bebek bertelur 2 kali. Jadi 2 kali 30 sama dengan 60. Dia harus setor saya 50. Terus 10 butirnya buat dia Pak Lurah. 10 butir dikali 1000 sama dengan 10.000. 10.000 seminggu. Ya. Bisakah dia dengan uang itu? Dan bisakah dia penuhi setoran itu? Enggak pernah Pak Lurah. Awal-awal dia cuma setor 40, terus 30, terus 20, terus setor. Kelaminya. Lanang. Saya tidak tanya kelaminmu, tapi kelamin bebekmu. Bebek dong, bodong. Bebek. 30 ekor bebek betina. 30 ekor betina semua. Pak Lurah, bagaimana bisa bertelur? Ini jelas pemaksaan, kemauan dan maaf Pak Lurah, ini adalah pemaksaan kebinatangan di atas kemanusiaan Pak Lurah. Lawang di awal tak kasih, kan udah bertelur. Itu pertama kan kamu beli dari pasar, setelah itu kamu serahkan. Dan sebelum itu dia juga sudah kawin dengan pejantan yang lainnya. Tapi bertelur toh. Kau boleh menipu kami, tapi tipuanmu itu tidak berlaku. Masa Gatet berhubungan dengan bebek? Biarkan saja Pak Lurah.
Yang penting bebek-bebek saya bertelur. Maaf Pak Lurah. Maksud saya bukan seperti itu. Bukan seperti yang ada di bayangan Pak Lurah. Maksud saya, si Gatot ini dia diam-diam meminjam pejantan dari pengangon-pengangon lainnya. Kemudian dia bawa, dia kawinkan. Nah, masih ada telur yang bisa dipungut gara-gara itu Pak Lurah. Kalau tidak ada itu Pak Lurah, tidak akan bisa bertelur. Walaupun nafsu binatang itu sangat buas sekali, tapi tidak akan bisa mengawini semua bebek-bebek itu Pak Lurah. Quack, quack. Apa maksudnya? Quack, quack. Quack, 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 quack. Quack, quack, quack. Quack, 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 quack. Dia tidak tahu terima kasih Pak Lurah, tidak pernah menghargai jasa orang lain. Quack, quack. Quack, 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 quack. Quack, 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 quack. Quack, 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 quack. Pak Lurah, ngomong apa dia? Apa ngomong apa iku? Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa si dia itu tidak pernah mau berterima kasih, tidak pernah menghargai jasa-jasa si Gatet. Nah, sekarang urusannya sudah jelas. Bodong, nampaknya kau kalah. Sebentar Pak Lurah, saya tidak terima. Loh, kenapa? Dia pinjam sama siapa itu bebek pejantannya? Karo sopo? Kwek kwek. Kwek 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 kwek. Kwek kwek kwek. Kwek 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 kwek. Kwek 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 kwek. Maksudnya apa itu? Gini Pak Lurah, jadi dia itu pinjam sama si Anwar Pak Lurah. Setiap pinjam bebek dia harus bayar 2 ekor telur Pak Lurah. Pemeras? Siapa yang kau bilang pemeras? Ha? Anwar, Lantas kau apa? orang kaya. Kenapa tidak kau gauli saja bebek-bebekmu itu? Benar kan? Benar kan? Yalah. Ini jelas-jelas kamu yang kalah, Bodong. Benar si Gatet ini tidak bisa menepati janjinya. Tapi itu semua karena keadaan yang kau ciptakan sendiri. Dan kau tidak bisa memecat dia. Kalau pengen bebekmu bertelur, belilah 3 pejantan. Lalu kawinkan. Dan ingat, kamu harus bayar biaya dukun untuk menyembuhkan si Gatet. Ya Pak Lurah, tapi bukan maksud bilang kalau Pak Lurah itu berat sebelah. Berapa biaya dukunnya? Tidak usah mahal-mahal, 500.000 saja. Akeh. Wah, Diskon. itu sudah terhitung transport, akomodasi, dan biaya rokok dan makan siang. Quack 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 quack. Quack 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 quack. Ayo dong, suwene 480 ya. Itu sudah pas, sudah 450 saja kalau begitu. Ya wes ki. 500 buat biaya berobat. Nah, Rugi? Om rugi? Rugi oke. Adik nanti tunggu Om ya. Umet, ya Pak Lurah. cari dukun yang baik agar si Gatet ini lekas sembuh. Sip, beres. Akan saya carikan dukun nomor 1 di desa ini Pak Lurah. Oh, oke. Quack 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 quack. Ya, quack 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 quack.
Sekarang kita bagi uangnya. Kamu kelek. Sekarang ini ada 5. Kamu 1, saya 1. Kamu 1, saya 1. Kamu itu salah. Saya sudah mikir, otak saya sudah jebol. Kamu jangan ya sudah. Tapi sekarang di mana? Bebek yang 2 tadi. Otak saya sudah pusing, sudah tidak bisa mengartikan lagi. Ngomong yang jelas, ini pentasnya sudah selesai. Makan bang. Maksudnya apa makan bang? Kamu makan. Lo rese kalau lagi lapar bang. Jadi bebeknya kamu makan gara-gara kamu lapar. Iya, kan saat ngangon saya lapar bang. Ya udah saya makan bang. Anjir, gua ditipu. Aduh. Jadi ini semua karena kalian. Wek Pak Lurah. Wek. Ayo. Wek. Ayo. Wek. Apa ini? Wek. Saya jadi lurah sejak awal sejarah. Tapi tetap saja ditipu.